طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah siang ini ba'da salat zuhur berjamaah kita mencoba mendiskusikan sebuah tema yang ini mengingatkan peran kita yang hakiki, di mana uji kepemimpinan kita itu ternyata dilalui lewat laboratorium bernama keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang konsep kepemimpinan sangat menarik kalau kita kaji. Contohnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah ra'in yang akan diminta pertanggungjawabannya. Pertama, Nabi memakai kalimat pemimpin dengan istilah ra'in, yang makna dekatnya adalah gembala. Nabi tidak pakai istilah yang lain, yang cenderung dipakai biasanya kalimat pemimpin adalah amir. Nabi tidak bilang kulukum amir. Kenapa? Karena amir itu dari kata amaro ya'muru, tukang suruh. Ya, pergi sana, sini. Nah, itu tukang suruh, amir. Nabi pakai kalimat ra'in, jiwanya jiwa penggembala. Layaknya dia mengembala 40 ekor kambing, 2 ekor kambing hilang, dicari dengan kesungguhan. Ada seekor kambing teriak kesakitan, diperiksa, kakinya berdarah, diobati atau dibawa ke dokter. Kepemimpinan seperti inilah yang disebut oleh Nabi sebagai ra'in. Setelah itu Nabi katakan wal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan imam bagi manusia adalah ra'in yang akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi mengingatkan tentang puncak kepemimpinan seseorang adalah menjadi imam bagi manusia. Semakin banyak manusia yang dinaunginya berarti semakin tinggi kepemimpinannya. Artinya seseorang itu baru disebut puncak kepemimpinannya kalau mengayomi banyak manusia. Dia bisa menjadi seorang CEO perusahaan, mengayomi banyak karyawannya. Dia bisa menjadi pejabat seperti gubernur atau presiden, mengayomi rakyatnya. Dia bisa menjadi seorang misalnya influencer, mengayomi followernya, atau bisa jadi dia menjadi seorang ustadz, mengayomi jamaahnya. Artinya kepemimpinan seseorang itu puncaknya ketika mengimami manusia secara banyak. Tapi setelah itu Nabi katakan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah kepala dalam keluarganya, di akhirat diminta pertanggungjawabannya. Perhatikan. Setelah Nabi menjelaskan orang menjadi pemimpin bagi umat manusia, hadisnya bersambung. Nabi menjelaskan tentang lelaki adalah kepala dalam keluarganya. Apa kira-kira pesannya? Bahwa Nabi menjadikan keluarga itu sebagai laboratorium atau uji kepemimpinan seseorang. Artinya seseorang yang benar-benar siap menjadi pemimpin yang hebat di masa depan, dia terbukti lewat keluarganya. Sebab hari ini begitu banyak kurikulum kepemimpinan yang melompat terlalu jauh. Banyak di antara kita diminta jadi pemimpin hebat, tapi ternyata keropos. Dia siap jadi CEO perusahaan yang luar biasa, tapi suami yang buruk bagi istrinya. Dia siap menjadi seorang pejabat yang mengayomi rakyatnya, tapi ayah yang gagal bagi anak-anaknya. Apa kesimpulannya? Hadis ini ingin memberitahu, jangan kau melompat ke kepemimpinan terlalu jauh sebelum kau melalui proses yang alami lewat keluarga. Maka hari ini pembahasan kita, pembahasan yang disebut materi kepemimpinan. Jadi saya selalu katakan parenting itu bagian dari kurikulum kepemimpinan. Sehingga belajar parenting itu belajar memimpin. Memimpin apa? Memimpin khususnya tanggung jawab yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Di mana pemimpin itu seorang ayah kepala keluarga akan ditanya oleh Allah tentang tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Bukan memastikan Shopee-nya istri bisa dicekotin setiap hari.
Bukan memastikan bahwa istri bisa belanja sepuasnya dengan kartu kredit atau kartu debit kita. Ternyata yang lebih tinggi dari sekedar memberi nafkah yang selalu kita lakukan. Nah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya, menjaga diri keluarga itu adalah SOP, tugas pokok, job desk pertama menjadi seorang ayah. Sehingga siapapun yang hadir di sini yang merasa jadi ayah atau berkeinginan menjadi calon ayah, perhatikan job desk-nya. Jangan sampai kau sibuk mencari nafkah tapi lupa job desk utamamu menjaga diri keluarga api neraka. Kau selalu katakan, aku banting tulang untuk keluargaku agar aku bisa memberi nafkah. Tapi untuk menjaga mereka dari keluarga dari api neraka, kau lupa membanting tulang bahkan badanmu, alias usaha sungguh-sungguh untuk mendidik mereka. Menjaga diri keluarga api neraka gimana caranya? Kalau kata Imam Ali adalah addibuhum mu'allimuhum. Didik dengan adab dan ajarkan mereka ilmu. Karena penjagaan terbaik dari api neraka adalah dengan ilmu. Maka tarbiyah itu menjadi tanggung jawab seorang ayah. Di mana tarbiyah itu menunjukkan bahwa kebaikan itu dilakukan dari generasi ke generasi. Jangan jadi orang yang bangga dengan kebaikan yang kita miliki sendiri. Yang sering saya katakan, jangan cukup merasa hebat ketika angkatan kita angkatan hebat. Sebab hari ini banyak kita yang mengaku hebat tapi tanpa sadar menjadi generasi penyumbat. Tahu generasi penyumbat? Di mana kebaikan itu hanya sampai di kita, lupa kita wariskan ke anak dan keturunan kita. Saya pernah diundang di sebuah forum aktivis angkatan 98 waktu itu. Ada yang bicara dengan bertepuk dada, angkatan kita luar biasa, tangguh, mendobrak tirani, rezim yang kita lawan sampai tumbang. Tapi angkatan setelah di bawah kita ini cemen, nggak punya nyali dan segala labeling yang buruk di angkatan ini. Giliran saya bicara, saya cuma bilang, saya justru menangis dengan pernyataan tadi. Ketika kita bertepuk dada dan kehebatan kita tapi tidak bisa diwariskan ke anak kita, ke generasi bawah kita, kitalah generasi penyumbat. Yaitu kebaikan cuma sampai di kita. Sementara Nabi generasi yang mewariskan. Di risalah itu diturunkan dari Nabi Adam, terus bahkan Nabi Ibrahim mewariskan ke Ismail, Ishak, terus sampai Yakub, sampai Yusuf, sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seorang itu tapi kesolehan yang benar itu adalah bagian dari estafet kepemimpinan. Saya kasih contoh Al-Quran surat yang sering kita dengar. Bapak-bapak mungkin tahu ya. Ketika seorang Yakub dalam keadaan hampir menjelang ajalnya. Am kuntum syuhada idh hadral Yaqubal maut. Apakah kalian menyaksikan bagaimana Yakub pada saat menghadapi kematian? Dia berkata kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Nah, kalau ayah mati kamu nyembah siapa? Ini pertanyaan yang kita jadikan SOP kalau nanti kita wafat. Kalau ayah mati kamu nyembah siapa? Sekarang saya tanya bapak-bapak di sini. Sekiranya kita jadi bapak model kayak Yakub, kita bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, kalau papa mati kamu nyembah siapa? Kita ingin jawaban anak kita apa? Apa jawabannya? Na'budullah, kami nyembah Allah. Perhatikan, anak-anak Yakub nggak jawab itu. Bagi yang menghafal ayatnya pasti tahu. Anak-anak Yakub jawabannya na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa? Allah, Tuhan yang satu. Ribet banget. Kenapa nggak langsung bilang Allah saja?
Kenapa jawabannya sampai berkelok-kelok? Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu. Di sini pelajaran pentingnya. Anak-anaknya Yakub yang mengatakan bukan tentang Allah saja yang kami sembah, tapi kami belajar menyembah Allah dari bapak, bapak dari kakek, kakek dari buyut. Jadi Yakub berhasil melakukan regenerasi. Kalau anak kita soleh tapi tanya, gimana kok kamu bisa hafal Quran? Itu guru saya. Bapak kamu? Enggak, main padel mulu tiap hari. Itu kamu bisa jadi anak soleh itu gimana? Akibat mama kamu ya suka ini? Enggak, mama mah biasa, dia nongkrong mulu sama bestinya. Enggak ada kebaikan. Artinya apa? Ketika kita belajar dari Yakub surah Al-Baqarah 133, di situ Yakub tuntas menjadi seorang ayah. Bukan cuman anaknya soleh, tapi diwariskan oleh dirinya. Maka diantara tugas seorang ayah adalah memastikan kalau kita hari ini memiliki nilai-nilai positif kebaikan, anak kita menirunya. Bagaimana mereka bisa menirunya? Disinilah pembahasan kita masuk ke materi. Kalau mereka punya bonding. Karena jejak kebaikan hanya diikuti oleh anak yang terikat hatinya. Anak yang mengikuti jejak jika dia melihat bapaknya layak diikuti. Sebab anak mengikuti sesuatu yang terikat dan dikagumi. Inilah problem hari ini. Pengasuhan hari ini problemnya adalah sederhana. Tahu problem pengasuhan hari ini? The main problem of parenting today is disconnection. Masalah utama parenting hari ini adalah disconnect. Anak-anak hari ini terdisconnect oleh orang tuanya. Mereka berkumpul bersama dalam rumah tapi tak sejiwa, serumah tapi tak sejiwa. Bersama tapi tak terkoneksi, berkumpul tapi tak terhubung. Mereka tinggal dalam sebuah rumah tapi tidak ada koneksi hati. Bapak di ruang sebelah lagi ngerjain tugas kantor yang dibawa pulang. Ibu di ruang utama lagi nonton drakor terbaru seri season 2. Anak di kamarnya main Mobile Legends. Mereka bersama dalam rumah tapi nggak ada koneksi. Bahkan komunikasi rumah aja pakai WA. Ada bapak WA anaknya di kamar, nak makan yuk nak. Anaknya balas, udah pak baru aja di download, makan aja di download. Saking udah nggak ada lagi komunikasi, malas ketemu. Maka ketika sudah terjadi disconnection, rumus sederhana, kalau disconnection orang akan mencari new connection. Saya kasih contohnya, saya saat umroh pertama saya dan berangkat ke luar negeri pertama saya tahun 2007. Mendampingi Agim membawa jamaah 400-an orang, agak-agak norak. Seorang ustadz muda berangkat dampingi Agim, pengen ya menunjukkan saya ke luar negeri. Begitu saya ke luar negeri, saya minta supaya jangan sampai terdisconnect ke orang rumah. Maka saya isi pulsa sampai 700.000. Dulu belum ada aplikasi Android kayak sekarang. Daftar, langsung keluar negeri, langsung pilih kuota. Dulu nggak ada, belum ada WA dan lain-lainnya. Maka saya semangat sekali itu berangkat, isi pulsa. Saya lupa, dulu zaman itu peraturannya kalau keluar negeri harus lapor ke provider untuk dibuka roaming internasional. Begitu saya mendarat di Jeddah, begitu nyalain handphone, SMS ke orang rumah, nggak masuk. Saya kesel. Nelpon nggak masuk, padahal pulsa 700.000. Seharian bukan ngurusin jamaah, ngurusin itu koneksi. Sampai puncaknya karena kesel, saya ganti nomor dari Arab. Dan disitulah saya terkoneksi. Disitulah yang terjadi sama anak-anak. Maka ketika anak diskoneksi sama orang tuanya, jangan heran ketika kasih tahu, kamu gimana sih, kamu gini-gini. Papa so tahu, kata si ini di TikTok nggak begitu. Kita yang ngasih makan, kita yang ngasih sesuatu, dia bilang kata si ini, kata si itu. Itulah wujud dari disconnection. Yang kita bilang adalah bonding yang gagal. Sebab ketika anak disconnect, rumusnya sederhana. Dia tidak mengikuti jejak kita, atau kau mencari partner asal jangan kayak kita. Ada seorang bapak nangis sama saya. Karena apa? Karena anaknya itu ketika ditanya sama ibunya, kamu kalau cari jodoh kira-kira kayak siapa? Jawabannya klasik, asal jangan kayak bapak. Perhatiin, ketika anak bilang asal jangan kayak bapak, itu adalah tamparan keras.
kita nggak dicintai sama pasangan, mohon maaf Pak, itu masih dalam hal ini wajar. Karena apa saya bilang wajar? Memang menyakitkan, istri nggak sayang sama kita. Tapi secara konteksnya wajar, karena istri ini adalah orang lain yang sejatinya kita kenal saat dewasa dan membina pernikahan. Tapi anak, darah daging kita, ada aliran darah kita dalamnya. Dan benih kita yang tersusun, DNA-nya pasti kita, nasabnya ke kita. Dia tak mengikuti maunya kita, bahkan memilih asal jangan kayak kita, saking bencinya. Disitulah saya ingin katakan, lelaki yang paling malang di muka bumi bukan tak dicintai oleh istri, tapi ketika dibenci oleh anak sendiri. Ketika anak udah mengatakan benci sama kita, itu lelaki yang paling malang, karena dia dan kita itu adalah bagian yang sama, tubuhnya sama, darahnya sama. Tapi mengapa bisa membenci kita? Berarti ada problem. Nah, inilah yang terjadi kalau kita disconnect. Tapi kalau kita punya koneksi, bonding yang kuat, bonding itu mengarahkan jejak. Jarang bersua tapi mengikuti jejak, itulah hebatnya. Contoh bonding yang populer yang kita lihat Al-Quran itu adalah bondingnya Ibrahim dengan seorang anak yang bernama Ismail. Secara logika, secara konteks, Ibrahim dan Ismail ini ayah dan anak yang jarang bersua. Ini memberitahu bahwa ketika jarang bertemu bukan berarti bonding tidak bisa diraih. Ibrahim dan Ismail ada contoh ayah yang jarang bertemu. Dalam riwayat disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Ibrahim bertemu dengan Ismail cuma 4 kali dalam seumur hidupnya anaknya. Itu menurut pendapat sebagian riwayat. Riwayat yang mengatakan Ibrahim setahun sekali. Dan kalau kita ambil pendapat bahwa Ibrahim setahun sekali berjumpa dengan Ismail, dan di saat itu nggak ada teknologi untuk membuat mereka berkomunikasi, menunjukkan mereka jarang bersua. Tapi hal yang unik adalah ketika Ibrahim sekalinya mengunjungi Ismail, dia langsung ingin menyembelih anaknya. Coba pakai logika anak zaman now. Ada bapak jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok. Anakku sini. Apa Pak? Sini, bapak sembelih sini. Coba kira-kira anak zaman now apa reaksinya? Pasti dia kabur, langsung mikir ini bapak stres kali ya. Gila kali ya. Ini Komnas Anak harus tahu. Ya, Kak Seto harus saya laporin, bapak model apa kayak gini. Dasar toxic parent. Pasti muncul kalimat itu. Tapi lihat kalimat Ismail. Dalam surat Al-Saffat 102 Allah katakan kalimat yang menunjukkan bonding. Dan inilah hebatnya kalau bonding. Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minasabirin. Wahai ayahku sayang, lakukanlah perintah Allah kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Kalimatnya adalah abati, wahai ayahku sayang. Abati adalah puncak tertinggi panggilan dari anak kepada ayahnya, menunjukkan cinta yang mendalam, kerinduan yang luar biasa. Bagaimana Ismail walaupun jarang bertemu bapaknya, dia memanggil bapaknya abati. Kalau bahasa kita tuh papa yang kusayang. Yang kedua dia bilang if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasabirin. Lakukanlah perintah Allah kepadamu. Dia tidak menunda-nunda. Dia nggak bilang gini, boleh nggak istikharah dulu 2 hari? Boleh nggak mikir-mikir dulu? Ini kan nyembelih, enggak. Dia langsung lakukan. Yang menarik kalimatnya satajiduni insyaallah minasabirin. Mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Kata Said Qutb dalam tafsir Fizil Quran, sebenarnya Ismail takut. Sebenarnya Ismail takut, dia nggak sepenuhnya berani. Kenapa? Kalau benar-benar berani, kalimat lazimnya orang berani atau taat, kalimatnya gini, labbaik. Nah, ayah menyembelih kamu, gimana menurut kamu? Labbaik. Atau yang lazim kita dengar sami'na atau sami'atu wa ata'tu. Saya dengar, saya taat. Tapi nggak ada tuh kalimatnya Ismail. Yang ada satajiduni insyaallah. Sebenarnya dia takut. Kata Said Qutb. Tapi dia memaksa dirinya untuk berani. Apa alasannya? Banyak alasannya. Yang pertama alasan karena tauhidnya yang bagus. Yang kedua karena cinta akan memaksa seseorang yang takut jadi berani. Bapak bawa istri lagi berjalan berdua. Tiba-tiba cinta sama istri. Tiba-tiba ada preman gangguin. Kita penakut sebenarnya. Tapi demi berani, apa lu ayo berantem gitu. Karena lelaki
meskipun takut tapi demi orang cinta dia berani. Maka Ismail meskipun dia takut karena bapaknya yang dia cinta, bonding yang kuat, dia akan berani, akan mengatakan siapa. Maka di balik anaknya suka membantah, susah diarahkan, sebenarnya sederhana, disconnection atau nggak ada bonding. Karena bonding yang kuat itu membuat anak gampang diarahkan, dia taat meskipun beda keinginan. Contoh, nanti lulus SMA mau kemana? Ya aku mau kuliah ekonomi aja deh ya, pengen banget supaya jadi menteri ekonomi atau apa. Ya kamu kenapa nggak jadi dokter aja? Kalau ya lihat kan kamu prestasi kamu bagus, kamu juga jago lah di bidang ya, eksak, mendingan jadi dokter. Aku pengen jadi ekonom aja ya, aku lebih suka. Mendingan jadi dokter nak, kamu kan tahu ya ayah kan penyakitan. Ya, jantung ayah sering berdebar-debar nak, terutama kalau akhir bulan ya, ngeliat buku tabungan. Ya, jadi dokter aja gimana? Ya udah deh ya, doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Sebenarnya itu anak pengen kuliah di mana? Ekonomi, tapi karena ayah yang minta, dia mengalahkan keinginannya. Itulah dampak dari bonding. Makanya kalau bapak-bapak punya masalah, anak tuh susah banget dikasih tahu, lawan, selalu belok dari apa? Dilarang dikerjain, diperintahkan nggak dikerjain. Jawabannya sederhana, koneksi yang rendah. Makanya inilah kaidah para ahli, connection before correction, at-ta'lif qabla ta'rif, ya, attachment before achievement. Maka mengapa bonding itu menjadi isu utama dalam pengasuhan? Sebab anak ayah dan bunda yang ngadu anaknya bermasalah saat remaja, saya selalu katakan problemnya pasti ada di bonding. Itu yang pertama. Yang kedua, bonding yang kuat menjadikan ayah itu referensi. Dan ini riset yang mendalam ditulis oleh Dr. Syekh Amin Asy-Syinkiti dalam kitab Adwaul Bayan. Beliau ulama kontemporer yang membedah berbagai macam isi-isi Al-Quran yang terkait dengan dunia pendidikan. Salah satu tafsir menarik beliau adalah ketika menjelaskan bagaimana seorang Yusuf bisa selamat dari cengkraman kejahatan dari wanita yang hendak menggodanya. Dan kita sudah pernah sering bahas hal ini. Surat Yusuf ayat 24. Allah abadikan dalam surat Yusuf 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu terus-terusan menggoda Yusuf. Yang dimaksud wanita ini siapa? Yaitu Zulaikha. Dia menggoda. Wa hamma biha, Yusuf pun nafsunya naik. Sebagai laki-laki normal digoda dalam ruangan sepi, kunci wanita cantik, wajar nafsunya naik. Dan inilah isyarat bahwa laki-laki, bahkan Nabi pun punya birahi kalau dekat wanita. Itulah kenapa Islam sangat menginginkan laki-laki menjaga kehormatannya. Jangan main-main. Mau ustadz, mau kiai atau apapun, ingat aturannya. Karena Nabi sudah katakan, ma taraktu ba'di fitnatan adur ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki, yaitu fitnah perempuan. Jadi fitnah paling berat itu fitnah perempuan. Makanya ayat ini mengingatkan, bahkan Yusuf aja nafsunya hampir naik. Laula aro'a burhana rabbihi. Sekiranya Allah tak kasih petunjuk padanya. Karena beliau Nabi, Allah kasih petunjuk sehingga bisa melewati ujian syahwat tersebut. Pertanyaannya, apa petunjuk yang dimaksud dalam ayat ini? Ternyata Syekh Amin Asy-Syinkiti mengutip pendapat para ahli tafsir. Ternyata Allah kirim wajah ayahnya Yakub di dinding tempat Yusuf diajak berbuat musuh. Imam Mujahid mengatakan, ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar. Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Jadi waktu dia nafsunya naik melihat wajah ayahnya, tiba-tiba dia tidak berminat lagi kepada Zulaikha. Dalam riwayat lain dijelaskan, Ibnu Jarir mengatakan, mathalahu Yaquba adan la usbu'aihi. Nampak wajah Yakub ya marah ya, menggigit kedua jari jemarinya. Wa huwa yaqulu lahu, dan berkata kepada Yusuf, ya Yusuf atahumu bi amali sufaha wa anta maktubun fil anbiya. Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh sementara engkau tercatat sebagai nabi? Jadi ini kejadiannya sangat cepat. Dalam keadaan Yusuf digoda Zulaikha, Zulaikha berlenggak-lenggok dalam ruangan sepi ingin menggoda Yusuf. Yusuf nafsu naik, dia lihat ayahnya menggigit jari jemarinya saking geramnya, nafsunya hilang. Fanazala
Ya, fantazallahu kulla syahwatin kanat fi fasilihi. Langsung syahwat tersebut dicabut dari setiap Presiden Yusuf. Muhammad bin Sirin dalam riwayat lain juga mengingat, dalam riwayat yang sama mengatakan, ya, disebutkan masalahu yaku awdan ala usbu'aihi, nampak wajah Yakub menggigit jari jemarinya dan berkata kepadanya, wa huwa yaqulu lahu Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman, ismuka maktubun fil anbiya wa ta'mal amal sufaha. Yusuf, engkau keturunan Yakub, keturunan Ishak, ya, keturunan Ibrahim, kekasih Allah yang Maha Rahman. Namamu tercatat di antara para nabi. Kenapa kau hari ini melakukan perbuatan orang bodoh? Ya, cukup 3 riwayat ini menguatkan dari beberapa jalur. Saat Yusuf hendak digoda Zulaikha, ternyata yang menyelamatkan Yusuf keluar dari situasi tersebut adalah nasihat ayahnya. Ingat, kalau tidak punya bonding, nasihat itu akan diabaikan. Kebayang nggak ayahnya menegurnya? Kalau anak ayahnya lagi video call, lagi dia macam-macam, langsung dimatiin. Bokap lu bokap matiin, gitu ya. Ini enggak, ayahnya langsung melihat dan enggak ada. Dia nggak cuekin bapaknya. Dan yang menarik, langsung syahwatnya hilang saat itu. Disinilah salah satu postulat atau hipotesis dari Syekh Amin As-Sinkiti. Anak yang punya bonding dekat dengan ayahnya, bonding yang kuat dengan ayahnya, tidak gampang digoda saat berada di dunia luar. Jadi bapak yang pengen anaknya keluar ke luar negeri, mana? Ya, anak perempuan misalnya ke luar negeri mau kuliah, atau anak laki-lakinya mau ke Amerika, kalau nggak punya bonding sangat rentan tuh anak pengaruh lingkungan. Karena salah satu manfaat bonding anak dengan ayah itu adalah anak punya kalimat penjaga yang selalu diwujudkan dengan satu kalimat. Apa? Kata bapak gue, kata bokap gue, kata abiku, kata ayahku. Ini kalimat dahsyat. Kalau kita punya bonding, anak kita kemanapun nggak tertarik. Di apa? Gue nggak mau ikut ah. Cupu lo nggak? Kata bapak gue nggak gitu. Kata bapak gue itu penting, Pak. Ditawarin rokok, sorry, gue nggak ngerokok. Coba doang, enggak. Sekali doang, enggak. Ngapain? Sekali doang, enggak. Dasar lu bencong, enggak. Kata bapak gue justru bencong banyak ngerokok. Jangan marah lo, kata bapak gue, kata bapak gue. Kesimpulannya, kenapa bonding ini penting? Itulah yang menjadi dasar kita dalam mengasuh anak. Jadi pulang dari sini periksa bonding kita dengan anak, ya. Bagaimana Ustadz untuk membangun bonding? Nah, masalahnya ini adalah pembahasan bonding ini pembahasan yang kurikulumnya itu butuh 12 kali pertemuan. Tapi cukup 1 kali ini saya bahas 1 ayat saja untuk memberitahu bagaimana bonding dalam Islam itu diajarkan. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 96, mengisi waktu kita yang singkat ini, supaya kita bisa menjaga bonding dengan anak. Innalladzina amanu wa aminus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, maka Allah dengan sifat rahmannya mengkaruniakan kepadanya sifat wudda. Allah mengirimkan kepada orang dengan apa yang disebut wud. Apa itu wud? Mengapa bukan hub? Mengapa bukan rahmah? Tapi wud. Wud itu akar kata yang membentuk sebuah makna tinggi tentang hubungan. Di mana kalau suami istri hubungan itu terjalin dengan mawaddah. Mawaddah itu akar kata wud. Suami istri kalau punya mawaddah itu koneksinya kuat. Bawaannya pengen nempel terus. Di mana suami kalau punya mawaddah itu dengan istrinya selalu pengen teleponan tiap malam. Yaitu mawaddah lagi membara. Bahkan kalau dekat istrinya bawaannya maaf ya pengen toel istrinya. Dan itu halal. Tepak pantatnya, cubit pipinya. Tapi apa sih itu mawaddah? Mawaddah itu kecenderungan ingin selalu berinteraksi. Bahkan puncak mawaddah, maaf, dalam kalimat tulis oleh dalam kitab Hilatul Aulia, Imam Hasan Basri pernah ditanya, "Ma makna mawaddah ya Syekh?" Apa itu mawaddah Syekh? Mawaddah ijma, mawaddah itu bersetubuh. Orang kalau sudah punya koneksi yang kuat, bawaannya pengen nempel terus, dan itulah yang terjadi yang disebut wud. Kalau dengan anak disebut dengan al-wadud. Kalau wud itu buat pasangan disebut mawaddah, dengan anak wadud.
Maka ketika seorang ayah, begitu juga bunda punya apa yang disebut wud atau wadud, maka anak dalam kendalinya dia. Sebab mengasuh anak itu ibarat bermain layang-layang. Silakan kau terbang setinggi-tingginya nak. Tapi kalau ayah melihat ada angin yang akan menghempaskan kamu, ayah tarik layang-layang itu sampai ke tangan ayah. Kalau talinya kuat sampai itu layang-layang ke tangan kita. Tapi kalau talinya lemah, kendor, putus, nyangkut di sungai diperebutkan oleh bandar narkoba, nyangkut di pohon diperebutkan oleh predator seksual. Tali yang saya maksud itu disebut bonding atau ikatan hati. Jadi bonding atau ikatan hati itu adalah tali yang menjaga anak walaupun tidak bersama dengan kita. Bagaimana wujudkannya? Allah katakan dalam surat Man 96. Ini kata kuncinya, pembahasan teknisnya panjang. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka inilah kenapa bonding bermula dari koneksi kepada pemilik hati. Siapa pemilik hati? Allah. Inilah yang membedakan parenting dari barat dengan parenting Islam. Parenting Islam itu meyakini sehebat apapun kita nggak akan bisa mengikat hati kalau Allah tidak mengizinkannya. Makanya rahasia pertama kalau kita jarang pulang, jangan pernah meremehkan mengkoneksikan kepada Allah. Itulah kekuatan Ibrahim. Ibrahim itu ayah yang koneksinya kuat kepada Allah sehingga Allah mengirimkan koneksinya kepada anaknya. Ayah-ayah hari ini kelemahannya sedang hype, sedang senang belajar parenting. Buku-buku parenting sering dibeli, dibaca, bagus. Pelatihan-pelatihan diikuti, seminar diikuti, tapi koneksi sama Allahnya jelek. Makanya di antara yang kita harus jaga bagaimana koneksi kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Anfal 63 Allah mengatakan dengan jelas, wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Berarti siapa yang menyatukan? Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, enggak akan bisa. Ma alafta baina qulubihim, enggak bakalan bisa. Walakinallaha alafa bainahum, tetapi Allah menyatukan. Makanya di rumus pertama innallazina amanu, ayah yang terkoneksi dan bonding kuat pertama menjaga hak Allah. Sehingga ketika hak Allah dilanggar, wajar. Teguran pertama adalah kita diingatkan lewat anak yang bermasalah. Makanya maksiat kita itu bukan cuma merugikan diri kita, tapi juga merugikan diri kita dengan anak kita. Makanya ini menjadi pengingat. Ya, Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan, la asyallah faraftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khadimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh aku pernah maksiat sama Allah dan kemaksiatanku berdampak kepada 4 hal. 1, kendaraan yang bermasalah. 2, keluargaku yaitu anak dan istriku yang susah diatur. 3, punya anak buah atau pembantu yang mengesalkan hati. 4, tikus yang masuk ke dalam rumah. Allah mengingatkan akibat maksiatan itu lewat orang-orang terdekat, lewat pihak-pihak terdekat. Maka di balik anak suka membantah, jangan-jangan kita yang meremehkan sholat kita. Sholat yang selalu terlambat. Dan ini pengaruh, apalagi kalau kita main-main dalam urusan yang haram. Saya lupa pernah cerita di majelisnya atau tidak, tapi saya ingat saya pernah dibonceng oleh salah satu supir Gojek waktu saya ngisi di sebuah BUMN di daerah Kemayoran malam-malam, selesai jam 10 malam kajian buat para ayah-ayah yang pulang larut malam. Mereka minta kajiannya sampai jam 10, saya jabanin. Ya, waktu itu sebelum pandemi. Setelah itu saya pesan Gojek, Gojeknya ada membawa saya. Waktu itu saya belum ada supir, jadi pulang naik Gojek. Yang saya ingat dia itu bertanya kepada saya setelah tahu kalau saya ustadz. Awalnya saya malas ngobrol karena saya lagi capek. Ya, dia menanya mulu ya, sok ramah tapi ya itu tadi, saya lagi capek ditanya mulu. Dan ketika dia tahu saya ustadz, dia cuma nanya, "Ustadz boleh nanya nggak apa?" Ini saya kan dapat yang namanya tawaran aplikasi dari salah satu teman
yang fungsinya ngeblok semua orderan GoFood larinya ke saya. Kalau saya pasang 100.000 di handphone saya, itu bisa ngeblok seluruh orderan. Sehingga saya bisa pilih mana yang paling saya butuhkan untuk meningkatkan perform saya dan saya bisa dapat banyak penghasilan. Saya tanya, dia nanya apa? Dia nanya balik. Dia nanya gini sama saya, apa hukumnya Ustaz? Saya nanya, itu lagi resmi Pak? Enggak resmi. Itu bukan dari Gojeknya. Oh. Hukumnya apa Pak Ustaz? Saya cuma bilang hukumnya ya boleh asal tanggung resikonya. Saya ngomongnya dari bukan sisi fikih, sebagai sisi edukasi saya bilang tanggung resikonya. Resikonya apa Pak Ustaz? Resikonya istri bermasalah dan anak bermasalah. Tiba-tiba dia langsung berhenti, langsung bilang pantesan. Dia langsung ngomong pantesan. Langsung saya kaget, kenapa Pak? Iya. Saya kalau sama istri itu mau udah lama ribut itu. Gak tau lah pokoknya. Tapi sama anak nih baru ingat. Anak saya gini-gini di pesantren. 2 minggu yang lalu nelpon saya. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ngomong gini. Pak, lain kali kau ngirim uang bulanan yang halal aja. Jangan yang haram-haram. Saya kan langsung kaget. Kok kamu gitu? Iya. Soalnya udah 2 minggu hafalanku gak nambah-nambah. Kata ustadku kalau hafalan gak nambah. Periksa sumber rezeki kamu. Allah tidak suka ya ayat-ayat sucinya tercampur dengan zat haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Langsung anaknya bilang, yang ngasih makan aku kan bapak. Bapak kali ini dapat yang haram-haram. Baru dia dalam kayak itu sadar iya. Sampai dia bilang, terus gimana? Saya bilang mau kayak gitu terus ya enggak lah Ustaz. Daripada saya udah capek ngukulin anak pesantren, jadinya rusak kayak saya juga. Akhirnya dia langsung uninstall. Pelajaran pertama, maksiat kita selalu ngefek nanti. Jadi kalau ada yang bilang meremehkan maksiat, bapak yang selingkuh, jangan berpikir selingkuh cuma nyakitin istri. Anak juga akan terzolimi. Ya selingkuh ya dengan zina apalagi mengerikan. Jadi jangan main-main dalam urusan ini. Yang kedua, karena waktu singkat, wa amilus sholihat. Yang pertama, bonding dibangun dengan yang namanya ikhtiar langit. Sungguh-sungguh minta sama Allah, barulah wa amilus sholihat itu amal soleh. Inilah ikhtiar manusia. Amal soleh yang bagaimana? 2 pengertian amal soleh. Yaitu amal soleh yang membuat Allah cinta. Berarti apapun kebaikan, gas, ambil. Dalam rangka apa? Membuat Allah cinta. Kalau Allah cinta, dimudahkan menguasai anak. Bondingnya kuat. Itu lakukanlah Ibrahim. Ibrahim itu gak pernah menunda-nunda setiap kebaikan. Setiap perintah Allah jadiin. Ibnu Qayyim mengatakan suatu hari Ibrahim didatangi malaikat Jibril yang membacakan perintahnya untuk berkhitan. Waktu itu umur Ibrahim sekitar 80 tahun. Saat Jibril membacakan ayat tentang perintah khitan, sebelum ayatnya selesai Ibrahim mengambil kampak langsung dipotong ujung kemaluannya sampai berdarah. Ya, sampai-sampai ditegur sama Jibril, ya. Wahai Ibrahim, kenapa kau potong ujung kemaluanmu sebelum ayatnya selesai? Padahal ayat itu menjelaskan tentang teknis berkhitannya. Tapi Ibrahim saking semangat langsung potong ujung kemaluannya. Apa kata Ibrahim? Aku gak suka jika perintah Tuhanku aku tunda-tunda. Jadi Ibrahim itu cepat melakukan amal soleh. Maka amal soleh itu kalau kita segerakan mempercepat juga hal-hal terkait dengan anak kita. Baru yang kedua, amal soleh yang menumbuhkan cinta antara kita dan anak. Mulai dengan bagaimana membagi waktu, quality time. Nah nih, apa yang disebut sebagai amal soleh sini termasuk love language, gift, hadiah. Bagaimana juga memberikan sentuhan, word of affirmation, termasuk memberikan act of service. Singkatnya, pembahasan tentang amal soleh inilah yang menjadi dasar kita akan mencoba merumuskan. Ya mungkin gak hari ini, tapi lain waktu pun gak bisa saya janjikan. Tapi intinya 2 ayat ini menjadi dasar bagaimana membangun bonding. Jadi bonding gak ujuk-ujuk hadir, dia adalah karunia Allah. Dimulai dari mana? Kesadaran, keimanan kita dan amal soleh yang kita lakukan. Itu aja yang bisa sampaikan, sudah pukul 13. Ya, mungkin bisa dibaca buku kami untuk gak harus dibeli, screenshot isinya pun boleh, fotokopi pun jadi, gak ada masalah, yang penting dibaca. Jangan beli buku hanya untuk dipajang. Saya pernah ketemu jamaah buku saya dibeli banyak. Setelah saya tanya udah setahun gak dibaca. Sampai saya bilang nanti khusus Bapak saya bikin buku edisi sampulnya doang. Ini sampul, sisanya tasafes beli tuh kayak gitu. Pajang tuh di rumah. Buku itu dibeli untuk dibaca.
Rugi penulis itu kalau orang beli buku cuma ditaruh doang, dia nggak dapat pahala kebaikan. Mungkin cuannya ada, tapi dia mencari apa yang menjadi kebahagiaan di akhirat, yaitu jariah. Jadi hargai penulis, baca bukunya. Kalau nggak mau beli, screenshot nggak masalah. Ya, fotokopi jadi, asal jangan dijual lagi. Itu bisa sampaikan. Aku luka lazab fastiwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dendri atas penyampaian materinya. Para jemaah, mungkin satu kali sudah. Boleh satu. Yang tanya, kami persilakan. Ada? Ada yang silakan, baik, silakan. Sekali. Assalamualaikum Ustaz. Singkat aja Ustaz. Tantangan kita sebagai ayah yang bekerja itu kan di waktu ya Ustaz ya. Ada nggak secara praktis yang bisa bisa menumbuhkan bonding kita dengan anak? Tantangan tadi adalah waktu kita aja Ustaz. Iya. Nanti ada buku Further Way 1 atau baca ya. Tapi poinnya di sini, anak butuh ayah itu dua. Satu namanya wahmiyah, istilah Imam Al-Ghazali kalau bahasa kita itu persepsi. Yang kedua adalah stimulasi. Persepsi mengambil 80% pengasuhan. Anak nggak harus ketemu bapaknya, tapi bisa mengikuti jejak bapaknya asal persepsinya bapak tuh baik, kagum, dan aku cinta papa. Saya kasih contoh, ya. Siapa yang di sini kagum atau ngefans sama Cristiano Ronaldo? Ada? Nah, antum ya. Pertanyaan, antum pernah ketemu Ronaldo? Kan nggak pernah. Tapi kenapa bisa kagum? Exposure tentang Ronaldo terlalu banyak antum terima, sehingga antum kagum. Maka persepsi antum tentang Ronaldo dibangun dari mana? Lewat 3. Makanya ini penting, seorang ayah harus pandai memainkan 3 channel ini. 1, anak kagum sama bapaknya lewat apa yang didengar tentang bapaknya. Siapa yang akan menceritakan bapaknya? Paling sering adalah ibu si anak, alias istri kita. Makanya hal yang merusak parenting kita adalah kalau istri sakit hati sama kita, curcol sama anak. Jangan kayak bapakmu, nih mama nih korban bapakmu. Dari dulu disakiti orang lain makan daging, mama makan hati tiap hari. Ibu yang curcol tentang kita, itulah awal petaka. Makanya diantara hal pondasi ayah yang baik itu bermula dari suami yang baik. Gak mungkin antum jadi ayah baik kalau gak jadi suami yang baik. Karena istri yang begitu bahagia dengan pernikahannya pasti menularkan. Kamu kan papa ya, papa tuh pejuang, papa hebat, mama kangen papa. Itu. Tahu gak kenapa Ismail kagum sama Ibrahim? Ini yang tadi belum saya jelaskan. Karena Hajar ketika ditanya tentang ayahnya, oleh Ismail tentang ayahnya, tahu nggak Ismail pernah gini, man abiya umi, bu ayahku itu siapa? Hajar jawabannya gini, inna abaka siddiqun nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan pemimpin orang-orang bertauhid. Jadi itu pertama. Jadi yang pertama adalah kuasai tentang bagaimana membuat istri bahagia. Itu ada di Fatherman 2, tapi bukunya habis. Jadi belum cetak lagi. Yang berikutnya adalah apa yang anak lihat. Makanya saat bersama dengan anak pastikan mendapatkan apa yang membuat anak merasa bahagia. Treatmentnya treatment berdasarkan usia. Jangan salah treatment. Pentingnya kita belajar ilmu tumbuh kembang supaya tahu. Kalau ngomong sama anak sesuai usia. Nabi misalnya dan buku anakologi misalnya Ayah Irwan guru saya bilang bagaimana setiap tahapan usia tumbuh kembang itu harus sesuai. Kenapa Nabi kalau sama anak kecil itu menjulur harus ekspresif. Nabi itu kalau sama anak kecil itu ekspresif, totalitas, demonstratif. Nabi nggak sungkan menggendong cucunya Umamah sambil menjulurkan lidah, gitu. Nabi lakukan sama anak kecil. Nabi nggak mungkin Umar lewat digituin, beda. Karena sama anak kecil boleh. Nabi kalau Husain lewat, Nabi mainin punggungnya supaya apa? Menggoda Husain. Dalam riwayat Mahmud bin Rabi ceritakan majatan maja fi wajh min dalwin wa anna ibnu khamsi sinin. Suatu hari waktu aku ber5 tahun, Nabi mencipratkan air ke wajahku untuk mencandaiku dan umurku saat itu 5 tahun. Nabi itu kalau anak kecil itu demonstratif. Makanya kenapa kita harus kuasai ilmu itu. Kalau anak kecil jangan video call ke aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup sama anak. Kok ditutup? Ya tadi Abu Ubaidah kata anak. Ya serius banget sama anak. Makanya kenapa guru TK kalau anak kecil tuh tangan ke atas, tangan ke samping boleh. Emang begitu. Tapi please itu sama anak balita. Jangan praktekkan sama anak SMA. Tangan ke atas. Muntah-muntah mereka. Banyak anak SMA treatment anak TK supaya seru. Ayo semuanya tepuk semangat. Gak make sense. Pelajari itu yang disebut apa yang dilihat.
Yang ketiga, apa yang diprasastikan. Antum punya penghargaan dari pemerintah, punya penghargaan dari perusahaan, tempel di ruang tamu. Anak ngelihat dalam rangka mewariskan prasasti kebaikan. Apa yang membuat anaknya Ismail kagum sama Ibrahim? Adanya Ka'bah. Ka'bah ada prasasti kebaikan diturunkan zaman ke zaman. Jadi di balik video atau foto papa lagi di belakang Menara Eiffel, itu ada sejarah yang buat anak kagum. Ini papa waktu di Menara Eiffel Paris ya, iya nak waktu tugasin sama perusahaan. Kok kayak sutet di gandul gitu ya, nggak apa-apalah ceritainnya gitu aja dulu. Nah itu adalah salah satu cerita. Persepsi Pak. Baru yang kedua stimulasi. Stimulasi itulah pentingnya Bapak memberikan kebutuhan anak terhadap 5 hal. 1, sosial, spiritual. 2, yang disebut emosional. 3, intelektual. 4, yang berfisikal. Yang kedua adalah yang disebut adalah sosial. Nah, anak butuh itu. Nah, pertanyaan kalau waktu terbatas gimana? Waktu terbatas mensiasatinya dengan quality time. Quality time itu adalah hadir di momen-momen yang memorable. Ada 5 momen memorable yang gak boleh absen. Antum sesibuk-sibuknya gak boleh absen 5 waktu. 1, saat anak sedang sedih. Gak boleh absen. Itu Nabi bela-belain datang balik badan ketika tahu Abu Umair kehilangan burung pipit. Ada seorang sahabat kecil bernama Abu Umair, burung pipitnya mati. Nabi balik badan mendatangi sambil bertanya, ya Abu Umair ma fa'lan nugair. Jadi kalau anak sedih, jangan kita remehkan. Kelemahan orang tua sekarang apa? Nah anak nangis, nih, upin ipin. Nangis dikasih upin ipin. Padahal yang benar dipeluk, yang benar bapaknya menghibur. Itulah orang tua zaman dahulu. Nangis apapun bapaknya main gitu, itu lakukan. Orang tua zaman dahulu nangis kasih gadget. Itu yang membuat dia nggak terkoneksi sama bapaknya. Kedua, hadirlah saat anak sedang sakit. Sedang sakit. Wajib hadir. Kalau anak sedang sakit antum nggak hadir, makanya Nabi orang pertama nengok salah satu pembantunya yang bernama agama Yahudi saat sakit. Makanya kalau anak lagi sakit, Pak bela-belain Pak pulang kalau kita LDRan. Itu berkesan banget apalagi kalau dirawat. Atau kalau kita nggak sempat pulang, paling rewel nelpon. Sehingga anak tahu papa nelpon mulu setiap sejam memastikan sudah dirawat belum, obatnya gimana. Anak tahu, papa ya ma iya, papa kok nggak bisa pulang? Iya tapi papa setiap saat nelpon. Atau kalau kita udah di rumah telat datang ke kantor, itu juga salah satu momen. Papa kok belum jalan? Harusnya kan biasanya jalan jam 5, setengah 6. Aduh kalau kondisi kamu kayak gini papa gimana ya? Papa nggak apa-apa lah, telat dikit lah nggak apa-apa. Padahal papanya shift siang bisa jadi. Ya. Yang ketiga, hadirlah saat anak unjuk prestasi. Ya. Saat anak unjuk prestasi itu jangan sampai absen. Anak dapat penghargaan dari sekolah sebagai juara 1. Semua orang dimedalikan, bapak yang nggak ada drop. Makanya momen saat anak dapat hadiah itu usahakan hadir. Yang keempat, saat anak unjuk aksi. Papa besok aku mau meroja hafalan, aku mau lomba nasyid. Pak nanti aku kan mau pentas tari atau pentas drama pas akhir tahun. Nanti sekolah bikin panggung di belakang sekolahan. Papa hadir ya, papanya nggak hadir drop. Makanya wajib hadir. Nabi bela-belain disebutkan Nabi surat Muslim. Ma Rasulullah SAW ya ala bani Aslam. Rasulullah melewati sekelompok dari Bani Aslam, ala nafari Bani Aslam. Tahu? Rasulullah duduk, baru lewat begitu melihat Rasulullah Rasulullah kemudian Rasulullah duduk. Ketika duduk Rasulullah mengatakan kepada para pemanah, irmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Ayo terus memanah keturunan Ismail, kakek moyang seorang pemanah. Rasulullah memotivasi orang-orang lagi memanah. Anak-anak melihatnya langsung semangat. Tahu enggak? Momennya pada Rasul cuma numpang lewat, tapi begitu ngeliat pemanah langsung hadir. Jadi kalau anak lagi mentas di sekolah, bapaknya nggak hadir, drop. Yang kelima, hadirlah saat anak melakukan kesalahan fatal dan kitalah yang menyelesaikannya. Anaknya nabrak orang, ditangkap polisi atau apa, bapak hadir bukan untuk membela kesalahannya, tapi untuk menenangkan situasi dia. Kesalahan dia tetap harus diperbaiki, tapi bapak menjadi benteng menjaga emosi. Saya ingat salah satu pendeta yang cerita sama saya, namanya Yeri Pati Nasrani. Dia sekarang punya program Ayah Hadir. Dia selalu ngundang saya, ya walaupun dia tahu saya ustadz. Dia cerita gimana dia dari pemakai narkoba sampai akhirnya dia menjadi senang banget menyampaikan firman Tuhan alias jadi pendeta sampai dia akhirnya mengusung nilai keayahan. Dia pernah digebukin sama warga gara-gara narkoba, waktu itu nyolong dia.
bapaknya sepak bola legend namanya Roni Pati Nasrani. Ya dari kalau salah di Gresik ya, Persis Gresik apa gitu. Pemain bola di sana terkenal kan. Nah, ketika digebukin warga karena nyolong narkoba, itu bapaknya datang cuman untuk bilang dia anak saya, dia anak saya. Iya, saya yang salah sebagai bapaknya. Iya, dia salah, tapi saya salah mendidiknya. Dia membela, jangan pukul, bapaknya ikut dipukul. Tapi kata dia itu momen yang menebus kesalahan bapaknya dia. Dia benci banget sama bapak, tapi momen itu momen di mana bapaknya benar-benar hadir. Maka dia bikin tagline-nya ayah hadir. Saya ingin sampaikan, 5 momen itu nggak boleh absen. Ya, dan itu disebutkan dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar bin Abdul Aziz, bagaimana seorang ayah bernama Abdul Aziz bin Marwan menulis surat buat anaknya yang melakukan kesalahan melanggar adab terhadap gurunya, dan anaknya berkesan banget. Ceritanya agak panjang jadi nggak saya ceritakan, tapi cukup itu aja yang saya sampaikan. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.